Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas eh, materi yaitu tentang limit Newtonian pada persamaan Einstein. Pada persamaan medan Einstein. Oke. Nah, tentunya kalian sudah menurunkan eh, bentuk umum dari persamaan medan Einstein ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita mendapatkan bahwa bentuk umum dari persamaan eh, medan Einstein itu dapat dituliskan sebagai berikut, ya, di mana R munu dikurang seperdua Y munu R sama dengan K T munu ya. Atau biasa juga kita tuliskan eh, bentuk sederhananya yaitu G munu sama dengan KT munu ya. Seperti ini. Di mana R munu itu merupakan Ricci tensor, kemudian R itu adalah skala Ricci, T munu adalah tensor energi momentum, dan G munu biasanya disebut sebagai tensor Einstein ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita bahas sedikit dulu tentang persamaan ini ya. Jadi persamaan medan Einstein ini itu merupakan bisa dibilang sebagai salah satu persamaan yang sangat populer di fisika modern saat ini ya, di mana dia merupakan salah satu persamaan fundamental dalam fisika. Dan kalau kita perhatikan, kita lihat tampaknya persamaan ini kelihatan sederhana ya, hanya terdiri dari 3 buah suku di persamaan umumnya dan kelihatan sangat mudah. Tetapi ternyata kalau kita coba kulik lebih dalam, ternyata persamaan ini merupakan persamaan yang sangat rumit ya, persamaan yang sangat rumit, di mana untuk mencari solusi eksaknya itu sangat sangat sulit. Sehingga biasanya ketika kita ingin mencari solusinya, kita mengambil kondisi-kondisi khusus sehingga memudahkan kita untuk mencari solusi-solusi dari persamaan medan Einstein ini. Nah, kenapa dia rumit? Karena kalau kita bongkar sebenarnya persamaan ini itu merupakan persamaan diferensial orde 2 yang bersifat nonlinear ya. Dimana kalau kalian ingat di FISMAT 2 ya, ketika kita membahas persamaan diferensial parsial, tentunya persamaan diferensial tersebut memiliki tingkat kesulitan untuk mendapatkan solusinya. Apalagi persamaan medan Einstein ini itu bersifat nonlinear ya. Jadi kalau kita bongkar misalkan R munu ini, dia kan dari Riemann tensor ya, di mana Riemann tensor itu di dalamnya itu turunan dari Christoffel simbol ya, kemudian ada juga perkalian antara Christoffel simbol. Nah, di dalam Christoffel simbol itu sendiri itu merupakan turunan dari metrik tensor ya, tensor G munu ya, metrik G munu. Sehingga dia merupakan persamaan diferensial orde 2. Dan kenapa dia bersifat nonlinear? Karena yang seperti tadi disebutkan, di dalam R munu ini sendiri itu terdapat berbagai kombinasi dari turunan dari metrik G munu ya. Ada turunan 2 kali, kemudian ada juga turunan sekali, ada perkalian antara metrik ya, sehingga bisa disebut bahwa persamaan medan Einstein ini merupakan persamaan yang highly nonlinear ya. Sehingga sangat sulit untuk didapatkan solusinya. Namun dengan kondisi-kondisi khusus bisa menyederhanakan pekerjaan kita untuk mencari solusinya. Dan nanti akan kita coba tunjukkan
salah satu cara untuk mencari solusi dari persamaan medan Einstein ini. Namun di pertemuan selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah limit Newtonian yang akan diterapkan pada persamaan medan Einstein ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa persamaan medan Einstein ini merupakan persamaan gravitasi ya, yang menggantikan, dalam tanda kutip, menggantikan persamaan gravitasi Newton ya. Jadi bisa dibilang bahwa persamaan medan Einstein ini itu bersifat global ya, atau bersifat umum ya. Dia bersifat global yang dia dapat menjelaskan gravitasi dalam alam semesta ya, dalam skala besar. Nah, namun karena dia merupakan persamaan gravitasi yang global, seharusnya ketika kita memasukkan limit-limit Newtonian di dalam persamaan ini, maka dia akan tereduksi kembali menjadi persamaan Newton ya. Dan itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh persamaan gravitasi Einstein ya. Ketika kita masukkan limit Newtonian dalam persamaannya, maka dia akan tereduksi kembali ke dalam persamaan gravitasi Einstein ya. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya juga ingin menyampaikan bahwa persamaan medan Einstein ini itu merupakan persamaan yang menghubungkan antara materi dan geometri dari ruang waktu ya. Jadi ruas kiri ini itu menggambarkan geometri atau kelengkungan dari ruang waktu, sedangkan ruas kanannya itu mewakili materi penyusun alam semesta ya. Jadi di ruas kanan ini terkandung informasi tentang massa, tentang energi, momentum, tekanan ya, rapat energi dan yang lainnya ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini dia mewakili bentuk alam semesta kita ya, atau kelengkungan ruang waktu dari alam semesta. Sehingga kita bisa katakan bahwa ruas kiri dari persamaan Einstein itu dia membahas tentang geometri alam semesta. Kemudian ruas kanannya itu dia membahas tentang dinamika alam semesta ya. Dinamika dari alam semesta. Kan dalamnya terkandung informasi mengenai massa, energi dan yang lainnya. Nah, sehingga terkadang persamaan medan Einstein ini disebut juga sebagai geometrodynamics ya. Jadi salah seorang fisikawan bernama John Wheeler ya. Dia menyebut persamaan medan Einstein ini sebagai geometrodynamics ya. Geometrodynamics. Nah, di mana dalam salah satu ungkapannya yang cukup terkenal, dia menyatakan bahwa space-time tells matter how to move and matter tells space-time how to curve. Jadi ruang waktu itu seolah-olah memberitahu materi bagaimana dia bergerak ya, dengan adanya kelengkungan ruang waktu, dan materi itu sendiri itu seolah-olah memberitahu ruang waktu space time bagaimana untuk melengkung ya. Jadi
persamaan medan Einstein ini secara sederhananya itu menggambarkan hubungan antara materi dan kelengkungan ruang waktu. Jadi ada hubungan timbal balik antara keduanya. Ya. Nah, kita kembali ke limit Newtonian ya. Jadi persamaan medan Einstein ini ketika kita masukkan limit Newtonian, maka dia harus tereduksi ke persamaan medan gravitasi Newton ya. Jadi persamaan medan Einstein ketika kita masukkan limit Newtonian, nah dia harus kembali ke persamaan gravitasi Newton ya. Persamaan gravitasi Newton. Atau bisa kita tuliskan bahwa persamaan G munu sama dengan KT munu itu harus tereduksi menjadi persamaan gravitasi ya, persamaan Poisson untuk gravitasi Newton, atau biasa dituliskan 16 kuadrat pi sama dengan 4 pi G rho ya, di mana pi ini merupakan potensial gravitasi ya. Nah, jadi persamaan Einstein harus memenuhi syarat ini ya. Dia harus bisa kembali ke persamaan gravitasi Newton. Atau kalau kita ingat persamaan gerak Newton ya, kalau kita rumuskan persamaan gerak Newton, kalau kalian ingat di mekanika, itu dituliskan sebagai d kuadrat r dt kuadrat itu sama dengan minus 16 psi, itu harus bisa diturunkan dari persamaan geodesik ya, harus bisa diturunkan dari persamaan geodesik atau persamaan gerak dalam relativitas Einstein ya, di mana persamaan geodesik kita tuliskan saja di sini. Saya kira ini sudah diturunkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. D kuadrat X mu D sigma kuadrat ditambah gamma mu alpha beta dx alpha d psi d sigma dx beta d sigma ini sama dengan 0 ya. Di mana mu itu dia berjalan dari 0, 1, 2, 3 ya. Yang nolnya biasanya mewakili waktu dan 1, 2, 3-nya mewakili bagian spasial. Kemudian gamma itu merupakan simbol Christoffel. Kemudian sigma di sini adalah curve parameter ya, atau parameter kelengkungan. Biasanya diambil misalkan waktu proper time biasanya diambil proper time atau yang lain. Nah, jadi dengan memasukkan limit Newtonian, persamaan medan Einstein harus kembali ke persamaan gravitasi Newton. Ya. Nah, ada 3 limit Newtonian yang kita gunakan, yang akan kita terapkan ke dalam persamaan medan Einstein sehingga kita bisa kembali ke persamaan Newton. Ya. Nah, jadi secara sederhananya apa yang akan kita cari adalah kita ingin mencari besar konstanta dari K ini ya. Jadi K ini itu merupakan suatu konstanta di mana dia bisa menghubungkan antara persamaan gravitasi Einstein dan persamaan gravitasi Newton ya, di mana dia akan bisa didapatkan dengan memasukkan limit Newtonian. Ya. Jadi ada 3 limit Newtonian yang akan kita terapkan ya. Yang pertama itu adalah limit non-relativistik. Atau keadaan di mana kecepatan itu sangat rendah ya, jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya. Ya. Dia mewakili skala lokal ya. Jadi kalau kita perhatikan materi-materi yang bergerak di sekitar kita dalam skala lokal itu kecepatannya jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya ya. Kemudian limit yang kedua yaitu limit medan gravitasi lemah.
limit medan gravitasi lemah. Dan yang ketiga itu limit statik ya. Nah, jadi ketiga limit ini itu kita akan terapkan ke dalam persamaan medan Einstein untuk mendapatkan nilai kappa nantinya ya. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Kita mulai dari limit yang pertama yaitu limit non-relativistik. Atau ketika V jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya ya. Nah, jadi kita kembali ke persamaan medan Einstein, kita tuliskan kembali ya, R munu dikurang 1/2 G munu R itu sama dengan KT munu ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Nah, kemudian persamaan ini kita kontraksikan dia dengan metrik G munu ya. G munu indeks atas atau kontravarian ya. Jadi kita kalikan dari kiri atau kita kontraksikan persamaan ini dengan metrik G munu ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaannya menjadi G munu R munu dikurang 1/2 G munu indeks atas, G munu indeks bawah R sama dengan K G munu T munu. Seperti ini ya. Nah, maka kontraksi R munu oleh G munu ini akan menghasilkan Ricci skalar ya. Dia akan terkontraksi ya menjadi R. Kemudian kita tahu bahwa perkalian dua buah metrik G munu itu akan menghasilkan delta Kronecker ya. Jadi di sini G munu dikalikan dengan G munu indeks bawah itu sama dengan delta mu nu ya. Sebentar. Delta mu ya. Di mana mu itu berjalan dari 0, 1, 2, 3. Jadi di sini bisa kita tuliskan menjadi 1/2 delta mu R sama dengan kemudian G munu juga akan mengontraksikan T munu menjadi T ya seperti ini. Nah, D mu ini dia berjalan dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ini akan sama dengan D00 ditambah D11 ditambah D22 ditambah D33 ya. Di mana nilai masing-masing delta Kronecker ini akan sama dengan 1 ya jika mu-nya itu sama ya. Jadi 00, 11, 22, 33 masing-masing akan bernilai 1, maka ini akan sama dengan 4 ya. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya sekarang menjadi R dikurang 1/2 dikali dengan 4 R sama dengan KT. Nah, di sini kita dapatkan R dikurang 2R sama dengan KT berarti min R itu sama dengan KT. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Ini bisa kita sebut sebagai persamaan tensor rank 0 ya, persamaan tensor rank 0. Kita kasih highlight saja. Ini. Oke, maaf. Tampaknya saya tadi terlempar keluar ya. Sebentar, saya coba share kembali. Oke, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi limit yang pertama kita terapkan adalah limit non-relativistik ya, di mana kecepatan yang berlaku pada sistem tersebut itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari meninjau kembali persamaan Einstein ya. Kemudian kita kontraksikan dia dengan G munu sehingga kita dapatkan persamaan 2 ya. Min R sama dengan KT. Di mana ini biasa disebut sebagai persamaan tensor rank 0 ya. Kemudian persamaan 2 ini kita substitusi masuk ke persamaan 1 ya. Jadi R-nya di sini kita ganti dengan KT ya. Jadi substitusi masuk persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan persamaannya sekarang menjadi R munu dikurang 1/2 G munu. Nah, R-nya kita ganti
dengan minus KT ya, berarti di sini minus KT ini sama dengan KT munu ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita operasikan saja, berarti di sini kita akan dapatkan T-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya. Suku kedua ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita kumpulkan yang masing-masing mempunyai T. Berarti bisa kita tuliskan di sini R munu sama dengan K T munu. Kemudian di sini minus ketemu minus, berarti plus pindah ke ruas kanan menjadi minus kembali ya. Minus seperdua Y munu KT ya. Seperti ini. Atau K-nya bisa kita keluarkan, sehingga kita bisa tuliskan R munu sama dengan K T munu dikurang seperdua T G munu ya. Nah ini bisa juga disebut sebagai bentuk lain dari persamaan medan Einstein ya. Jadi ini juga merupakan ungkapan lain dari persamaan medan Einstein. Nah sekarang kita mulai masuk ke dalam limit non relativistik ya. Jadi pada limit kecepatan non relativistik maka kerapatan energi diam atau komponen T00 dari tensor energi momentumnya itu akan sangat dominan ya. Sehingga kita akan fokus mencari solusi dari T00-nya ya. Jadi pada limit non relativistik kerapatan energi diam atau komponen T00-nya ya. Jadi kalau kalian ingat mungkin di pembahasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa isi dari tensor energi momentum itu adalah rapat energi kemudian ada tekanan ya. Jadi T00-nya itu adalah rho rapat energi kemudian bagian IJ-nya atau bagian II-nya itu adalah tekanan ya. Nah, pada limit non relativistik komponen T00 ini akan menjadi sangat dominan. Nah, sehingga kita akan fokus mencari komponen 00 dari persamaan 3 ya, atau persamaan Einstein yang ada di persamaan 3 ya. Jadi kita akan fokus di komponen 00 dari persamaan 3. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan 3 sekarang menjadi R00 itu sama dengan K T00 dikurang seperdua TG00 seperti ini. Nah, kemudian ingat bahwa T itu sendiri itu merupakan kontraksi dari G munu terhadap tensor energi momentum T munu ya, seperti yang sudah kita ungkapkan di atas. Nah, atau dalam kasus ini untuk kasus hanya komponen 0 saja, berarti ini sama saja dengan kontraksi dari G00 terhadap T00 ya. Nah, kemudian G00 ini itu sama saja dengan seper G00 indeks bawah ya, dari T00. Jadi G munu itu sama dengan seper G munu indeks atas. Ini bisa kalian buktikan ya, buktikan sendiri hubungan antara G munu indeks bawah dan G munu indeks atas atau kontravarian dari metrik G munu. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita ganti T-nya seperti ini ya. Ini kita masukkan ke dalam sini, maka kita bisa tuliskan sekarang menjadi R00 sama dengan K T00 dikurang seperdua T-nya menjadi seper G00 T00 G00 ya, seperti ini. Nah, ini bisa saling cancel ya. Nah, sehingga menyisakan R00 itu sama dengan K T00 dikurang seperdua T00 atau R00 itu sama dengan seperdua K T00 seperdua K T00 ya. Jadi kita dapatkan persamaan ini
Ini kita sebut sebagai persamaan 4 ya. Jadi setelah kita tinjau limit non-relativistik, nah kita tinjau komponen 00-nya saja ya. Kita fokuskan pada komponen 00 dari persamaan Einstein-nya. Kita dapatkan persamaan 4 ya. Hubungan antara tensor Ricci komponen 00 itu sama dengan 1/2 KT 00 ya. Seperti itu. Jadi kita dapatkan persamaan 4. Nah, ini persamaannya kita simpan dulu. Nanti akan kita gunakan sebentar ketika kita meninjau limit Newtonian yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan geodesik di atas ya. Bagaimana ketika kita terapkan limit non-relativistik pada persamaan geodesik ya. Jadi kita ingat kembali persamaan geodesik di atas ya, yaitu D kuadrat X mu D sigma kuadrat ditambah gamma mu alfa beta dx alfa d sigma dx beta d sigma ini sama dengan 0 nih. Ini kita sebut saja persamaan 5. Nah, ini adalah persamaan geodesik ya, atau persamaan gerak dalam persamaan Einstein. Nah, ketika kita meninjau kecepatan sistem yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, maka komponen X1, X2, dan X3 itu bisa kita abaikan ya. Karena perubahan spasialnya itu sangat kecil ya. Bukan tidak ada, tapi dia sangat kecil karena kecepatannya sangat rendah. Sehingga kita bisa mengabaikan perhitungan untuk X1, X2, dan X3. Nah, sehingga elemen jarak ds kuadrat itu hanya kita tinjau komponen nolnya saja, atau C kuadrat D tau kuadrat ya, sedangkan suku spasialnya itu kita abaikan. Nah, ini tidak lain adalah komponen dari dx0 kuadrat saja yang kita tinjau ya, sedangkan yang x1, x2, x3 itu kita abaikan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa dx0 kuadrat D tau kuadrat itu sama dengan C kuadrat ya. Kemudian kita dapatkan hubungan juga di sini ds kuadrat per D tau kuadrat itu sama dengan C kuadrat ya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa kita punya besaran dx0 saja, sehingga kita hanya meninjau persamaan geodesik untuk komponen dx0 saja ya. Nah, jadi suku yang di sini itu hanya kita ambil komponen dx0 saja ya, sehingga persamaan 5 sekarang itu bisa kita tuliskan menjadi D kuadrat X mu D tau kuadrat. Nah, jadi parameter curve-nya di sini adalah proper time ya. Oke, jadi tau di sini itu adalah proper time. Nah, proper time itu maksudnya adalah waktu yang diukur oleh pengamat di dalam sistem ya. Atau waktu yang diukur oleh pengamat dengan jam yang di bawahnya ketika berada dalam sistem. Jadi kalau misalkan contoh sederhananya kalian berada dalam kereta ya, waktu yang kalian ukur di dalam kereta itu disebut sebagai proper time, bukan waktu yang diukur oleh pengamat yang melihat kereta tersebut berjalan ya. Jadi proper time itu adalah waktu yang diukur bersama dengan pengamat di dalam sistem ya. Nah, itu menjadi parameter curve yang kita masukkan di persamaan geodesik ini. Nah, kemudian di sini ditambah dengan gamma mu 00, di sini dx0 d sigma dx0 d sigma. Nah, karena di sini kita punya dx0 kuadrat ya, sehingga kita bisa masukkan nanti persamaan ini itu ke dalam suku ini ya. Seperti itu. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga bisa kita tuliskan sekarang persamaannya menjadi D kuadrat X mu D tau kuadrat itu sama dengan minus gamma mu 00
Nah, ini tidak lain adalah dx0 per d tau kuadrat ya. Karena ini sama ya. Suku ini dan suku ini sama, sehingga bisa kita kuadratkan. Nah, ini tidak lain adalah c kuadrat ya dari sini. Dx0 per d tau kuadrat itu tidak lain adalah c kuadrat. Sehingga sekarang kita dapatkan persamaan geodesiknya itu menjadi d kuadrat x mu per d tau kuadrat itu sama dengan minus gamma mu 00 c. Berarti di sini sebentar pangkat 2 ya, c kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan persamaan geodesiknya tereduksi menjadi persamaan ini ya. Ini kita sebut saja persamaan 6. Nah, jadi dari limit non-relativistik kita sudah dapatkan beberapa persamaan yang nanti akan kita gunakan ya. Ada persamaan 4 ya. Persamaan komponen 00 dari Ricci tensor. Kemudian persamaan geodesik untuk komponen 00 ya. Nah, nanti persamaan ini akan kita gabungkan dengan persamaan yang kita dapatkan dari limit Newtonian yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke limit Newtonian yang kedua ya, yaitu limit medan gravitasi lemah. Medan gravitasi lemah. Nah, artinya kondisi pada sistem ini pada saat medan gravitasinya merupakan medan gravitasi lemah, berarti kelengkungan ruang waktu itu sangat kecil ya. Jadi pada kondisi ini kelengkungan ruang itu sangat kecil. Nah, sehingga bisa kita tentukan bahwa pada saat ini maka kondisi itu mendekati ruang datar ya, mendekati ruang datar. Jadi bisa dibayangkan ya dalam skala lokal itu kita bisa melihat bahwa kelengkungan ruang itu sangat kecil ya. Jadi seolah-olah seperti misalkan kita ada di permukaan bumi, itu seolah-olah permukaan yang kita yang ada di sekitar kita itu merupakan ruang datar ya. Padahal sebenarnya dalam skala global ruang itu dia melengkung ya. Namun karena di sini kita tinjau kasus di mana sistem itu diterapkan medan gravitasi lemah, maka pada saat itu dapat diterapkan bahwa kelengkungan ruang itu sangat kecil hingga mendekati ruang datar. Sehingga metrik G-MUNU itu bisa kita dekati sebagai metrik ruang datar ya. Jadi ini bisa didekati dengan metrik ruang datar atau metrik Minkowski, metrik ruang datar ya, atau metrik Minkowski. Nah, dengan adanya suku koreksi kecil ya, karena tentunya dia tidak datar sempurna ya, sehingga dia merupakan ruang datar, tapi dia punya koreksi sebut saja suku koreksinya itu adalah H-MUNU ya, H-MUNU ya. Jadi bisa kita tuliskan metrik G-MUNU itu tereduksi menjadi eta MUNU, di mana ini merupakan metrik Minkowski ditambah dengan suku koreksinya ya, seperti ini. Di mana H-MUNU di sini itu sangat kecil ya, jauh lebih kecil daripada 1. Eta MUNU ini adalah metrik Minkowski. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi melalui limit medan gravitasi lemah kita bisa dekati metrik tensor G-MUNU ini itu sebagai metrik pada ruang datar dengan suku koreksi yang sangat kecil, kita sebut saja sebagai H-MUNU ya. Nah, ini limit medan gravitasi lemah. Oke, saya kira untuk sesi pertama saya kira cukup sampai di sini ya, karena waktu kita terbatas untuk Zoom yang free ya. Jadi kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Silakan nanti masuk ke link yang sama ya.